Alkisah, terdapat sebuah kerajaan Medang Kamulan yang maju dan tersohor, diperintah oleh Prabu Dewata Cengkar. Tersebutlah dalam kisah, ada seseorang pengembara muda bernama Aji Saka yang berasal dari tanah Hindustan, melawat ke tanah Jawa untuk menyebarkan ilmu pengetahuan bersama dengan dua orang abdinya bernama Dora dan Sembada. Sebelum ke Medang, mereka singgah di pegunungan Kendeng. Sekarang dengarkan kata-kataku. Bersama Dora, aku akan melanjutkan perjalanan. Sementara itu kamu, Sembada, tinggallah di tempat ini. Baik, Tuan. Lihat, ini keris pusaka milikku, akan aku tinggal di sini. Keris ini kupercayakan kepadamu. Siapapun yang memintanya, jangan kau berikan. Bila aku memerlukannya, aku akan datang sendiri untuk mengambilnya. Saya mengerti, Tuan. Kuulangi, keris pusaka ini jangan kamu serahkan kepada siapapun kecuali kepadaku. Baik, saya akan melaksanakan perintah dan mengingat pesan, Tuan. Jangan khawatir, jika kehidupan telah semakin membaik, aku akan datang menjemputmu. Iya, kamu jaga diri baik-baik di sini ya, Sembada. Doakan kami sampai dengan selamat. Iya, saya akan selalu menunggu kedatangan Tuan. Semoga perjalanan kalian lancar. Sesampainya di Medang, Aji Saka berjalan di sebuah desa yang sangat sepi. Kemudian bertemu dengan Mbok Rondo Sangiran, yang kemudian diberitahu penderitaan yang dialami rakyat Medang. Lalu timbullah niatnya untuk menolong rakyat. Tuan, saya melihat ada wanita tua berlari di dekat rumah kayu itu. Aku juga melihatnya. Ayo, kita menghampiri rumahnya. Permisi. Permisi. Apakah Tuan utusan dari Sinuwun Dewata Cengkar? Bukan, saya adalah seorang pengembara. Mengapa desa ini sepi seperti tak berpenghuni? Semua warga desa pergi mengungsi. Ini semua akibat ulah Dewata Cengkar yang di luar kebiasaan manusia biasa. Apa yang dilakukan beliau? Beliau suka makan daging manusia. Seperti setiap sepekan sekali, beliau minta salah seorang penduduk datang ke istana untuk menjadi santapannya. Kalau tidak mau, bagaimana? Ditangkap dengan paksa dan dibawa ke istana. Dan hari ini saya betul-betul sedih, Tuan. Kenapa? Besok pagi saya harus pergi ke istana menyerahkan anak saya satu-satunya. Jika boleh, biarkanlah saya yang datang ke istana untuk menggantikan anak ibu. Hah? Betulkah yang Tuan katakan? Betul, saya tidak berbohong. Bahkan, jika boleh, sekarang pun saya siap. Terima kasih banyak, Tuan. Esok harinya, dengan dikawal oleh hulu balang istana, Aji Saka menghadap Sang Prabu Dewata Cengkar. Melihat Aji Saka yang masih muda dan tampan itu, Sang Prabu sangat gembira. Karena akhir-akhir ini dia hanya mendapatkan santapan daging manusia yang berusia renta.
Sungguh senang hatiku. Sebelum menjadi santapanku, apakah kau mempunyai permintaan terakhir? Hamba hanya mempunyai satu permintaan saja. Mengapa hanya satu permintaan? Kamu boleh mengajukan 2 atau 3 permintaan, asalkan jangan 100 permintaan. Tidak, hamba hanya mempunyai satu permintaan saja. Sebutkan permintaanmu. Hamba minta sejengkal tanah di alun-alun seluas ikat kepala sorban hamba. Baiklah, sekarang rentangkan serbanmu di atas tanah. Aji Saka melepas sorban dan merentangkan di atas tanah. Keanehan pun terjadi. Kenapa serban ini sangat panjang sekali? Padahal aku sudah keluar dari istana sampai sejauh ini. Tanpa terasa, sorban terentang hingga sampai ke pantai Laut Selatan. Begitu sampai di bibir pantai, Aji Saka segera menghentakkan sorbannya. Terimalah hukuman atas keserakahanmu. Tolong aku! Akhirnya, Sang Prabu Dewata terpelanting jatuh dan tercebur di Laut Selatan hingga mati. Setelah Prabu Dewata Cengkar mati, akhirnya kerajaan Medang Kamulan menjadi miliknya. Tak lama kemudian, Aji Saka diangkat sebagai raja di Medang Kamulan. Rakyat hidup tentram dan makmur di bawah pimpinan raja yang sakti, arif, dan bijaksana. Suatu ketika, Sang Prabu Aji Saka teringat keris pusaka miliknya yang dititipkan kepada abdinya di Pegunungan Kendeng. Tuan, saya telah menghadap. Tolonglah kamu pergi ke Pegunungan Kendeng untuk mengambil pusakaku yang kini kutitipkan pada saudaramu Sembada. Baik, Tuan. Berangkatlah Dora menemui Sembada. Saat bertemu, keduanya berangkulan dan meneteskan air mata melepas rindu. Dora pun segera mengutarakan maksudnya. Namun dengan tegas Sembada tidak mau memberikan keris itu kepada Dora. Kedatanganku kemari diutus oleh Tuan Aji Saka yang kini telah menjadi raja di Medang Kamulan. Tujuanku untuk mengambil keris pusaka yang dititipkan kepadamu. Dulu, ketika menitipkan keris pusaka, Tuan Aji Saka berpesan padaku, keris pusaka tersebut tidak boleh diserahkan kepada siapapun, selain kepada beliau sendiri. Karena itu, aku tidak akan bisa menyerahkan keris pusaka tersebut kepadamu, Dora. Loh, aku ini utusan raja. Tidak seorang pun boleh menentang utusan raja. Aku tahu, utusan raja tidak boleh ditentang. Tetapi, aku telah dipesan, tidak boleh menyerahkan keris pusaka tersebut kepada siapapun, kecuali kepada beliau sendiri. Mereka saling beradu mulut hingga sampai perkelahian pun terjadi. Hei, aku ini utusan raja. Aku tidak terima tuduhanmu. Jika berani, lawanlah aku. Aku tidak takut padamu, karena aku di pihak yang benar. Ya, sini maju. Ya! Akhirnya terjadilah pertarungan hebat. Keduanya sama-sama dikdaya kuat dan tangguhnya, hingga keduanya meninggal dunia. Sementara itu, Aji Saka merasa cemas akibat Dora yang diutusnya belum juga kembali menghadap. Sudah beberapa hari aku mengutus Dora,
Tetapi mengapa mereka belum kembali ke istana? Maka berangkatlah ia seorang diri ke pegunungan Kendeng. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya ia melihat kedua abdi setianya telah meninggal dunia. Ia kemudian teringat pesannya kepada Sembada. Kedua abdinya meninggal sebagai bukti kepatuhan kepada tuannya. Ini adalah keteledoranku. Nasi telah menjadi bubur. Aku tahu watak Sembada dan Dora. Ia adalah abdiku yang setia. Semua pesanku akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Peristiwa gugurnya kedua abdinya menggores di hati Sang Prabu Ajisaka. Hingga waktu yang cukup lama, duka cita masih terasa. Lalu, sebagai peringatan peristiwa itu, Sang Prabu Ajisaka menciptakan huruf Jawa yang mengisahkan pertarungan mereka. Huruf-huruf tersebut dikenal dengan nama Carakan. Susunannya yaitu Hono Coroko, ada utusan, Doto Sowolo, saling bertengkar, Podo Joyonyo, sama baktinya, Mogo Botongo, mati bersama.